Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina. Saya dari kelas 1B dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Nomor induk mahasiswa saya 10 22 111 034. Dan di sini saya akan membuat video macam-macam alat elektronik yang ada di rumah saya. Dosen pengampun saya yaitu Bapak Tri Hendrawan dan saya dari Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengering rambut. Pengering rambut merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas yang biasa digunakan oleh perempuan untuk mengering rambut. Dengan adanya alat pengering rambut, maka akan cepat keringnya rambut dan mempercepat aktivitas lainnya. Pengering rambut memiliki terdiri dari beberapa bagian, yakni 1. Motor berfungsi sebagai memutar kipas. 2. Termostat berfungsi sebagai alat pengaman panas yang akan mematikan elemen pemanas yang bila panas pada elemen pemanas berlebihan dan akan bekerja kembali bila temperatur pada elemen pemanas sudah turun. Hal ini terus berlanjut. 3. Elemen pemanas berfungsi sebagai penghasil panas. 4. Saklar yang terdiri dari dua saklar, yaitu saklar on-off yang sebagai menjalankan motor dan elemen pemanas. Saklar pengatur panas berfungsi untuk menghubungkan dan mematikan elemen pemanas. Berkembangnya zaman, maka semakin berkembangnya peralatan dan memudahkan kita dalam beraktivitas. Kipas berfungsi sebagai alat yang mengeluarkan panas pada pengering rambut. Pengering rambut adalah salah satu pemanfaatan tenaga listrik dan semakin bagaimana prinsip kerja pengering rambut diserahkan oleh dioda yang dirangkai model jembatan briket sebagai penyatu motor DC. Untuk penggerakan kipas, untuk memilih panas yang diinginkan dilakukan dengan memporsikan saklar pengatur suhu. Saklar pengatur suhu ini mengatur pembagian tahanan pada elemen pemanas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang setrika. Setrika listrik adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk menyetrika dan melicinkan pakaian kita sehingga lebih rapi dan perelok penampilan kita. Sesuai namanya, alat setrika ini menggunakan listrik sebagai bahan. Alat setrika bisa digunakan untuk semua bahan pakaian kecuali sablon, kaos dari rubber atau karet, asalkan mengatur. Bahan bakar kerjanya. Kalian hanya perlu menyambungkan stop kontak ke listrik dan menunggu beberapa saat hingga permukaan alas dari setrika tersebut panas, lalu gosok pada permukaan baju. Alat tepat dan cara menyetrika yakni tidak terlalu panas dan tidak terlalu menegang di saat kita setrika pakaian. Setrika listrik ini sangat cocok untuk digunakan dalam kebutuhan rumah tangga yang hanya membutuhkan setrika untuk pakaian dengan jumlah yang tidak terlalu banyak karena proses instalasi sangat mudah dan tidak rumit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DVD. DVD adalah cakaran padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film, dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas DVD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Freestyle Disc, cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja, karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai sekarang. Nama resminya adalah DVD saja dan huruf-hurufnya disebut secara resmi, bukan singkatan dari apapun. Terdapat pula perangkat lunak yang memperbolehkan penggunaan untuk
mencadangkan backup DVD sendiri seperti DVD Deckper dan DVD Shrink. DVD juga berasal dari kata digital versatility disk. Bentuknya sangat mirip dengan CD. Bedanya, DVD dapat memainkan film, audio lebih baik dan dengan data lebih banyak dan proses yang lebih cepat dibanding DVD. DVD juga mampu menyimpan data lain seperti foto atau data informasi dari komputer. Menjelaskan prinsip kerja DVD. Bagian-bagian DVD, player dan fungsinya. 1. Motor. Motor adalah sebuah benda yang dapat berputar pada porosnya apabila diberikan tegangan catu pada kedua pinnya. Motor pada DVD player berfungsi untuk pemutar compact disc, penggerak laju mundurnya, optical pick-up, dan sebagai penggerak pintu pada mekanik. Pada DVD player terdapat 3 buah motor. 1. Motor pemutar compact disc. 2. Motor penggerak laju mundur optical pick-up. Motor penggerak mekanik. 2. Optical pick-up atau alat pembaca disk. Optical pick-up berfungsi untuk mengambil data informasi dari sebuah kepingan compact disc berupa sinyal audio dan video, di mana hasil bacaan tersebut dimasukkan kepada MPG audio atau video untuk pemproses lebih lanjut. Optical pick atau alat pembaca dengan optik saja berfungsi sebagai pembaca sinyal informasi dari sebuah kepingan compact disc yang sudah melalui proses produksi. Pada optical pick-up terdapat alat pembangkit sinar laser untuk menyinari kepingan compact disc. Karena compact disc dapat memantulkan sinar, maka sinar hasil pantul dari compact disc diteruskan kepada transducer. 3. MPG merupakan sebuah alat yang terdiri dari beberapa rangkaian elektronik berfungsi untuk mengelola data sinyal digital informasi yang dikirim dari optical pick-up, sehingga dihasilkan sinyal analog, gambar, dan sinyal analog suara agar dapat ditampilkan melalui beberapa peralatan pendukung seperti televisi, power amplifier, proyek, multimedia, dan sebagainya. Berikut bagian-bagian yang terdapat dari MPG. 1. Servo. Rangkaian servo, selain berfungsi sebagai penguat awal, sebagai penghasil sinyal digital, dan menyedia aliran sinyal informasi yang teratur, juga berfungsi mengontrol dan memonitor motor driver agar dihasilkan putaran. B. DSP, Digital Signal Processing. DSP berfungsi untuk memproses sinyal digital yang diterima dari servo sehingga dihasilkan signal digital audio dan signal digital video. Pada DSP ini, sinyal digital difilter dan dikontrol oleh sistem kontrol agar dihasilkan sinyal keluaran stabil, lalu diumpankan kepada MPG atau audio video decoder. C. MPG audio video decoder. Pada MPG audio video, sinyal audio dan video yang diterima dari DSP diproses sehingga peroleh sinyal digital audio dan sinyal digital video, dan memisahkan keduanya. Untuk sinyal digital audio dimasukkan pada rangkaian disk audio dan untuk sinyal video dimasukkan pada rangkaian disk video. Cara kerja DVD player tak ada bedanya dengan cara kerja DVD player, karena keduanya memiliki komponen optik yang mampu menyodorkan sinar laser berwarna merah ke arah permukaan piringan, atau tepatnya ke permukaan layar dari suatu piringan CD maupun DVD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang speaker. Speaker adalah sebuah transducer yang dapat mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Speaker bekerja dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadi gelombang suara. Tidak semua suara dapat didengar oleh manusia. Suara yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi atau suara yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara pada rentang frekuensi tersebut dikenal dengan suara atau bunyi audiosonik. Lalu,
Bagaimana suara dapat dihasilkan? Suara dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang bergetar akan menyebabkan fluktuasi tekanan udara yang dapat menghasilkan suara. Mengenal jenis-jenis speaker. Speaker dapat kita temukan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, speaker dapat dibedakan menjadi speaker radio, speaker corong, speaker komputer, megafon, speaker handphone, earphone, speaker televisi, home theater, speaker laptop, dan sebagainya. Speaker umum juga dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu speaker pasif dan speaker aktif. Apa perbedaan speaker pasif dan speaker aktif? Speaker pasif merupakan speaker yang tidak memiliki amplifier di dalamnya, sehingga speaker pasif masih memerlukan amplifier untuk dapat menghasilkan suara. Sedangkan speaker aktif merupakan speaker yang memiliki amplifier penguatan suara di dalamnya. Speaker aktif hanya memerlukan kabel listrik tambahan untuk menghidupkan amplifier yang ada di dalamnya. Bagaimana cara kerja speaker? Untuk memahami cara kerja speaker, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian speaker. Pada dasarnya, speaker terdiri dari atas beberapa komponen utama, yaitu kon, suspension, magnet permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari komparat yang disebut dengan voice coil. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Gelombang listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen, sehingga terjadinya getaran maju dan mundur pada kon speaker yang dapat menghasilkan suara. Suspensius yang dapat pada speaker berfungsi untuk menarik kon speaker ke posisi semula setelah bergerak maju dan mundur. Selain itu, suspension juga berfungsi sebagai pemegang kon dan voice. Cara kerja speaker: sinyal input yang biasanya berasal dari amplifier kemudian dialirkan ke voice coil, komparat tembaga yang ditutupi kertas seperti tabung. Koil yang teraliri listrik akan menghasilkan medan magnet yang berbeda tergantung voltage yang diterimanya. Dalam rangka menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari komparat yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Voice coil adalah bagian yang bergerak sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi gerak tarik dan tolak dengan magnet permanen. Dengan demikian terjadilah getaran yang maju dan mundur pada kon speaker. Karena speaker memiliki magnet dan voice coil yang dimana elektromagnetik dan dimanfaatkan untuk menggetarkan kon atau membran speaker sehingga menghasilkan bunyi. Nah, voice coil-nya diumpannya paru-paru pada manusia menggerakkan kon yang kalau diibaratkan seperti pita suara yang akan menghasilkan getaran dan menghasilkan frekuensi suara. Untuk bisa menghasilkan suara yang bisa didengar oleh manusia, memang ada komponen dalam speaker yang bekerja. Komponen tersebut tersusun dalam 3 bagian, yakni konus, membran, dan komparat, dan juga magnet di dalam speaker. Speaker juga banyak sekali macam-macamnya.